beberapa caraku dalam menyikapi overthinking dan kejadian-kejadian yang kadang membuat down. Namanya kita hidup, pasti seringkali dihadapkan dengan kehidupan yang gak berjalan sesuai harapan atau ekspektasi kita. Entah pekerjaan yang menjengkelkan, rekan kerja yang mengesalkan, atasan yang gak adil, atau perkataan-perkataan orang yang menyakitkan, atau apapun itu yang dapat membuat overthinking gak jelas. Ketika itu semua terjadi, biasanya aku mengingatkan diriku bahwa ini hanyalah hari yang buruk, bukan hidup yang buruk. It's a bad day, not a bad life. Beberapa tips yang bisa aku share ke teman-teman ketika menghadapi hari yang buruk. Mungkin bagi sebagian orang itu receh atau biasa aja, tapi kondisi jiwa masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Ada yang begitu mudah overthinking, ada yang begitu mudah terluka. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu, beberapa hal yang bisa aku bagikan adalah segala sesuatunya itu adalah normal dan bisa terjadi kepada siapa saja. Cuma mungkin saat ini itu terjadi pada diri kita. Beberapa hal mungkin yang bisa kita ingatkan kepada diri kita masih bisa bersyukur untuk berbagai hal yang ada dalam hidup kita. Misalnya, sampai saat ini kita masih bernafas, seenggaknya kita masih hidup. Masih ada makanan untuk kita makan, masih ada rumah, tempat untuk pulang, kita masih bisa melihat senyum orang-orang yang kita cintai, atau seenggaknya sampai saat ini kita masih punya pekerjaan, kita masih punya gaji, masih punya otak untuk menciptakan ide-ide yang kreatif. Maka bersyukurlah dan jangan terlalu terbawa perasaan, jangan terlalu baperan, dan perbanyaklah bersyukur. It's a bad day, not a bad life. Kalau udah overthinking, biasanya kita akan menjadi sedih. So, when you feel sad atau ketika kamu merasa sedih, aku mau share beberapa hal yang mungkin bisa membantu kamu untuk keluar dari rasa sedih kamu. Menulis. Kita bisa menulis di buku harian atau di diary kita dan mencurahkan semua isi hati kita. Atau mungkin kita bisa menelpon teman kita untuk sekedar curhat, lalu bisa dengarkan musik yang bikin kita happy, bisa makan ice cream, atau sekedar menulis surat untuk diri kita sendiri. Lalu kita bisa juga nonton film-film yang lucu, film-film yang bikin kita tertawa, ngakak, bikin happy. Tapi jangan film-film yang sedih ya, nanti kebawa perasaan lagi. Lalu bisa juga membaca, bisa sekedar duduk minum secangkir teh. Itu bisa juga bikin rileks, atau jalan keluar rumah, menghirup udara segar, pagi atau sore hari. Saat berjalan kita bisa ngobrol kepada diri kita sendiri dan setelah itu bisa merasa lebih tenang. Atau mungkin tidur, kalau udah capek kita istirahat, tidur aja gak apa-apa. Lalu memasak, kita bisa juga mengalihkan perhatian kita dengan memasak. Atau menanam bunga dan berkebun. Itu hal-hal yang bisa bikin kita happy dan mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang bikin kita stres. Selain itu kita bisa juga makan coklat, konsumsi yang manis-manis, tapi jangan kebanyakan ya. Selain itu kita juga bisa berolahraga atau workout. Satu hal juga yang perlu untuk kita ingat, fokuslah pada hal-hal yang dapat kita kontrol, bukan pada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol atau berada di luar kendali kita. Hanya fokus pada hal-hal yang berada dalam kontrol kita dapat membuat hidup kita lebih tenang tanpa overthinking yang gak jelas. Beberapa hal yang berada di dalam kontrol kita yaitu usaha kita, seberapa baiknya kita, apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang kita yakini, apa yang kita makan, itu semua adalah hal-hal yang dapat kita kontrol. Apa yang kita ucapkan, kemudian apakah kita mengizinkan perkataan orang untuk mempengaruhi kita atau tidak, itu juga penting. Seringkali kita terlalu memperhatikan apa yang orang ucapkan kepada kita. Kemudian seberapa open-mindednya kita, lalu respon kita ketika menghadapi sebuah masalah. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kebahagiaan kita, apa yang menjadi kebahagiaan kita, itu kita sendiri yang kontrol. Dengan siapa kita bergaul, itu beberapa hal yang dapat kita kontrol.
apa yang ada di dalam kontrol kita itu adalah urusan kita, dan yang tidak bisa kita kontrol maka itu bukanlah urusan kita. Lalu yang terakhir, jangan pernah lupa untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, fokuslah pada hal-hal yang baik agar hal-hal yang baik juga yang terjadi dalam hidup kita. Lalu yang kedua, lakukan hal yang kamu sukai, karena ini hidupmu bukan hidup orang lain. Jadi lakukan aja apa yang kamu suka dalam hidup kamu. Lalu yang ketiga, cintai dirimu. Klise sih, tapi sering dilupakan. Yang keempat, kurangilah berekspektasi agar gak kecewa. Dan yang kelima, yang terakhir, berbanyaklah tertawa supaya awet muda. Nah, inilah beberapa hal yang aku bisa share hari ini. Semoga kalian suka dan terima kasih karena kalian udah nonton video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye!